Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan ngebahas soal tentang listrik statis ya. Ini udah kejawab nih. Tapi ya udahlah, ntar kita cari lagi pembuktiannya. Apakah benar yang aku kirimin tadi di WA. Oke, nomor satu dulu. Kalau kita baca soalnya, mungkin teman-teman bisa pause untuk lebih eh, cepatnya ya, biar aku lanjutin. Nomor satu itu hukum Coulomb. Ada gaya tarik-menarik sebesar F saat jarak kedua muatannya R. Berarti kita tulis R1 itu R, yang mana nanti F1-nya sebesar F. Kemudian dia nanya ketika F2-nya sebesar 8F, maka berapakah R2-nya? Ini menggunakan hukum Coulomb F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Berarti kita tahu bahwa hubungan F dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Atau kalau kita cari nanti pakai perbandingan, F1 per F2 itu sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kita masukkan F1-nya itu adalah F, F2-nya 8F, kemudian R2-nya yang kita cari, R1-nya sebesar R, tapi jangan lupa dikuadratkan. Berarti R2 kuadrat sama dengan F dikali R kuadrat dibagi 8F. F-nya boleh kita coret? Boleh. Berarti tinggal R kuadrat per 8. Tapi ini masih R2 kuadrat. Berarti R2-nya itu kan akar dari R2 kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan, kita akarkan. Yang ini sampingnya juga kita akarkan. Berarti yang tinggal akar dari R2 kuadrat itu adalah R2. Yang kanan akar dari R kuadrat yaitu R. Akar dari 8 adalah 2 akar 2. Ada nggak nih di pilihan jawabannya? Nggak ada kan? Nah ini karena kita rasionalkan dulu penyebutnya. Kita kali dengan sekawan. Berarti yang atas 2 akar 2 R. Yang bawah 2 kali 2 4. Akar 2 kali akar 2 2. Berarti duanya boleh kita coret. Berarti R2 sama dengan seperempat akar 2 R, atau jawabannya yang B gitu, oke? Lanjutkan lagi nomor 2. Nomor 2 itu, kita tulisan dulu, nomor 2. Dua buah partikel bermuatan listrik 2 mikrokolom dan 6 mikrokolom terpisah pada jarak 2 cm di udara. Berarti kita tulis nih Q1-nya 2 mikrokolom atau 2 kali 10 min 6 kolom. Q2-nya adalah 6 mikrokolom atau 6 kali 10 min 6 kolom. Bila dua buah partikel tersebut dibawa ke sebuah ruangan yang memiliki permitivitas relatif 1,5 atau epsilon R-nya 1,5, maka gaya yang dialami dua buah partikel, berarti F kolomnya ditanya. Sorry. Biasanya kita tahu nih, rumus gaya kolom kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana K-nya ini konstantanya kolom. Atau seperempat pi epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Nah, kalau misalnya ada soal dia permitivitasnya relatif, bukan permitivitas ruang hampa, maka nanti rumus F-nya menjadi K Q1 Q2 per R kuadrat per L permitivitas relatifnya. Berarti kita masukkan konstantanya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 2 kali 10 min 6. Q2-nya adalah 6 kali 10 min 6. Kemudian R-nya. Aduh, R-nya. Oh, R-nya belum kita tulis ya. R-nya ini sebesar 2 cm. Atau 2 kali 10 min 2 meter. Berarti R kuadrat 2 kali 10 min 2 dikuadratkan dibagi lagi dengan 1,5. Itu jawabannya adalah, kalau nggak salah hitung ya, jawabannya adalah 180 Newton. Jawabannya yang ayam. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu, oke, ada 3 buah partikel bermuatan listrik masing-masing minus 4 mikrokolom. Berarti kita tulis dulu Q1 minus 4 mikrokolom. Ya, minus 4 mikrokolom. Atau minus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya adalah
3 mikrokulum atau 3 kali 10 min 6. Kemudian Q3-nya adalah minus 8 kolom. 8 mikrokulum atau minus 8 kali 10 min 6 kolom. Kemudian jarak antara muatan pertama dan kedua berarti R12 adalah 10 cm atau 10 kali 10 min 2 meter atau 10 min 1 ya, 10 pangkat min 1 meter. Kemudian R23 adalah 20 cm atau 20 kali 10 min 2 meter atau 2 kali 10 min 1 meter. Kemudian, hitunglah gaya kolom pada muatan min 8 mikrokolom akibat dua muatan lainnya. Kalau misalnya kalian bingung, boleh digambarin dulu nih. Ini ada Q1. Q1 tadi negatif ya. Kita gambar lambangnya aja ini negatif. Kemudian Q2-nya positif 3. Yang ketiga itu minus 8. Dia agak jauhan nih. Nah, minus 8. Ini Q3, ini Q2, ini Q1. Q1 dengan Q2 jaraknya 10 cm. Q2 dengan Q3 jaraknya adalah 20 cm. Kita cari gaya kolom pada muatan minus 8 mikrokolom. Berarti intinya adalah gaya pada Q3. Nah, kita lihat nih. Q3 akibat Q1, kan dia Q3-nya negatif. Muatan negatif, Q1 juga muatan negatif. Maka dia akan saling tolak-menolak. Berarti dia akan kabur ke kanan sini. Ini adalah F31. Sekarang kalau kalian lihat Q3 dan Q2, satunya negatif, satunya positif. Berarti dia tarik-menarik ke kiri. Ini F3 karena muatan 2. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi bahwa gaya kolom, gaya termasuk besaran vektor. Artinya selain dia punya nilai atau besaran, dia juga punya arah. Kalau kita mau cari F3, maka tentu saja F31 ditambah F32 dengan catatan arahnya diperhatikan. Kalau misalnya ke kanan kalian anggap positif F31, maka F32 ke kiri kita bilang negatif. Oke, kita tentukan berapa F31-nya terlebih dahulu. F31 berarti kakiku retak-retak. Nah, kita isi ini F31 maka ki yang dipakai Q3 dan Q1 jaraknya R3 dan R1. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya adalah 8 kali 10 min 6. Q1-nya adalah berapa tadi? 4 kali 10 min 6. Dibagi R31. Berarti dari muatan 3 ke muatan 1. Oh, ternyata jarak mereka adalah 20 cm ditambah 10 cm atau 30 cm. Jangan lupa diubah dalam meter atau 3 kali 10 min 1 meter. Berarti ini kita masukkan nih 3 kali 10 min 1 kuadrat. Oke, kita ke bawahnya kita hitung. Maka F31 sama dengan 9. Terus dulu yang angkanya yang pokok ya 9 kali 8 kali 4 baru notasi ilmiahnya di belakang ordernya nih pangkat 9 10 min 6 10 min 6 dibagi nggak lurus dibagi 3 pangkat 2 itu 9 10 pangkat min 1 pangkat 2 itu 10 min 2. Saatnya kita coret-coret 9 dengan 9 habis. Kemudian ini tinggal 8 kali 4, berarti 32. 10 pangkat 9, 10 min 6, 10 min 6. Berarti 10 pangkat min 3 ya. Dibagi lagi 10 min 2, jangan lupa. Ingat kalau pangkat di bawah negatif, naik ke atas jadi positif. Berarti 10 pangkat 2. Atau 32 kali 10 pangkat min 1 atau 3,2 Newton. Ini F31 doang. Belum selesai. Sekarang mari kita cari F32-nya.
F32 berarti kakiku retak-retak. Nah, ini karena F32, berarti Q-nya Q3 dan Q2, dan R-nya R32. Kita masukkan juga nih. Berarti K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q3-nya adalah, sorry ya, 8 kali 10 min 6. Q2-nya adalah 3 kali 10 min 6. Tadi R32 itu adalah 20 cm. Atau 2 kali 10 min 1 meter. Berarti dua kali 10 min 1 kuadrat. Oke. 9 kali 8 kali 3. Terus 10 pangkat 9, 10 min 6, 10 min 6. Dibagi 2 pangkat 2, 4. Kali 10 pangkat min 1 dipangkatin 2. Berarti 10 min 2. Ini 8-nya boleh kita coret. Ini jadi 2 gitu ya. Kemudian 9 kali 2, 18 kali 3 itu 54. Pangkat 10 pangkatnya berarti 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 2. Atau 54 kali 10 pangkat min 1 atau 5,4 Newton. Nah, udah dapat nih F31 dan F32. Maka F3 sama dengan F31-nya positif karena ke kanan, yaitu 3,2. F32-nya negatif ke kiri, berarti 5,4 tapi negatif. Itu sama dengan 2,2 Newton negatif. Artinya apa nih dia negatif? Artinya dia sebesar 2,2 Newton dengan arah ke kiri gitu. Jawabannya yang Bogor. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini kita gedein banget aja ya biar cukup jawabnya. Nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Agar pada muatan minus 2 kolom gaya elektrostatiknya bernilai 0, nilai X adalah, berarti kita lihat di muatan 2 kolom tuh berarti yang tengah nih. Yang ini minus, Q3-nya positif, berarti nanti gaya tarik-menariknya ke kanan. Ini ada F2 karena muatan 3. Yang ini plus, ini min, berarti dia ke kiri juga. Ada F21. Aduh, sorry ya, lagi nggak enak nih tenggorokannya. Kita tuliskan dulu, berarti langsung aja deh. R dari R2 ke R1. R1 atau R2 ya. R1 2 itu sama dengan digambar sebesar X. Terus R2 3, nih. Dari muatan 1 ke muatan 3, 21 cm. Muatan 1 ke muatan 2 besarnya X. Maka dari muatan 2 ke muatan 3, itu 21 min X. Itu ya. Kakak harap udah nggak bingung lagi nih. Berarti sekarang ini 21 min X. Oke, kita hitung. Berarti F2 itu adalah F23 yang ke kanan kakak anggap positif. Yang ke kiri dianggap negatif. Berarti minus F21. Nah, dia minta agar pada muatan minus 2 kolom gaya elektrostatik yang bernilai 0, berarti F2-nya nih 0. 0 sama dengan F23 min F21 atau F21 sama dengan F23. Oke, kita tuliskan berarti F21 berarti kan kakiku retak-retak. Berarti ini adalah Q2, Q1, R21 kuadrat. Yang kanan kakiku retak-retak juga. Berarti R23, Q2, Q3. Jangan lupa kuadrat. Nah, kalian boleh nih ngitung satu-satu, boleh. Kakak lebih langsung disamain gini ya. Karena ini kan K-nya sama, berarti boleh kita coret. Q2-nya juga sama, berarti boleh kita coret. Kita lanjutkan ke sini, berarti tinggal Q1 per R21 kuadrat sama dengan Q3 per R23 kuadrat. Q1-nya berapa? Q1-nya 4, R21 itu X, R21 sama R12 sama ya. R12 itu artinya jarak muatan 1 ke 2 atau muatan 2 ke 1 kan sama.
Nah, Q3-nya adalah 16, R23-nya adalah 21 min X. Oh iya, jangan lupa dikuadratkan. Habis itu kita kumpulkan. Yang ini 4 per 16, yang ini X kuadrat per 21 min X kuadrat. Kemudian kalian mau menghilangkan ini kuadrat nih di kanan sini. Berarti kedua ruas kalian akarkan. Caranya gitu ya. Berarti akar dari 4 2, akar dari 16 adalah 4, akar X kuadrat, ya X, akar 21 min X kuadrat, ya 21 min X. Tinggal kalian kali silang. Berarti ini 2 kali 21 min X sama dengan 4X. Atau 42 min 2X sama dengan 4X. Ke sini deh. Nah, berarti ini 42 sama dengan 4X tambah 2X. 42 sama dengan 6X. X sama dengan 7. 7 apa nih? Tadi kita pakai 21 min X-nya dalam senti. Berarti 7 senti. Yang ditanya adalah nilai X. Berarti udah ketemu langsung nih. X sama dengan 7 senti. Jawabannya yang E. Nomor 5. Nomor 5 itu ada bila sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 10 pangkat 5, maka akan mengalami gaya sebesar. Nah, ini menggunakan hubungan E sama dengan F per Q. E-nya adalah medan listrik, F-nya gaya kolom, Q-nya adalah muatannya. Di sini E-nya kita ketahui bahwa 1,2 10 pangkat 5. Terus F-nya yang dicari, Q-nya adalah 4 kali 10 min 19 kolom. Nah, ya udah berarti tanya F, berarti F sama dengan E kali Q. E-nya 1,2 kali 10 pangkat 5, Q-nya adalah 4 kali 10 min 19 atau 4,8 kali 10 pangkat, itu pangkat 5 atau pangkat min 5 ya? Pangkat 5, oke. 4,8, 10 pangkat min 14. Nah, jawabannya ada nggak? Oh, ada jawabannya A. Jawabannya A. Ini. Kemudian nomor 6. Nomor 6 itu ada dua buah partikel A dan B bermuatan listrik masing-masing berjarak 15 cm. Kita gambarkan dulu ya. Ini ada yang A, ini ada yang B. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 15 cm. Sini deh. Ki A-nya sama dengan 20 mikrokolom atau 20 kali 10 min 6 kolom. Ki B-nya adalah 45 mikrokolom atau 45 kali 10 min 6 kolom. Kemudian di tengah-tengah A dan B ada ada titik C, sorry, ada titik C di sini nih. Nah, nih ya, titik. Sehingga medan di C sama dengan 0. Maka letak C dari B adalah, ini kita misalkan lagi, misalkan dari C ke B itu besarnya X, maka dari A ke C itu besarnya 15 min X senti. Karena ini dalam senti ya. Berarti ini juga senti, yang ini juga senti. Dia tanya medannya 0, berarti E di C sama dengan 0. Ingat, medan listrik itu dia juga vektor, artinya dia punya besar nilai dan juga arahnya dipengaruhi. Kalau misalnya tadi kayak kolom tarik-menarik dan tolak-menolak, kalau medan listrik itu, kalau ada muatan positif, dia akan menjauhi, ke muatan negatif, dia akan masuk ke muatan negatifnya gitu. Berarti kita lihat A dan B sama-sama positif. Berarti nanti di sini ada medan karena A ke kanan, karena dia menjauhi A, ini EA, yang ke sini ada EB karena B juga positif. Dia bilang E di C sama dengan 0, berarti E di C itu kan harusnya EA tambah EB. Tapi karena yang EA-nya ke kanan kakak bilang positif, berarti yang EB kita bilang negatif. Berarti EA min EB harus sama dengan 0 atau 0 sama dengan EA min EB. Berarti EA sama dengan EB.
Nah, kalau medan listrik itu rumusnya kaki per R kuadrat. Berarti yang ini kaki A per RA kuadrat. Yang ini kaki B per RB kuadrat. K-nya sama nih. Kita masukkan ki A-nya. Berarti 20 kali 10 min 6 per RA. RA itu berarti jarak A ke C. Yaitu 15 min X kuadrat. Sama dengan ki B-nya. Yaitu 45 10 min 6. Dibagi jaraknya apa dari B ke C? Jaraknya X kuadrat. Sama kayak tadi ya. Ini 10 min 6-nya kita coret. Kemudian kita kelompokkan 20 per 45 sama dengan 15 min X dikuadratkan dibagi X kuadrat. Ini kita sederhanakan nih 20 per 45 itu sama-sama dibagi 9. Berarti kan dibagi 9, dibagi 5, sorry. Bagi 5 jadi 4 per 9 sama dengan ini masih dalam kuadrat baru kita akarkan. Berarti akar dari 4, 2. Akar dari 9, 3. Akar 15 min X kuadrat, berarti 15 min X. Akar X kuadrat, ya X. Nah, terus berarti kita kali silang, 2X sama dengan 3 kali 15 min X. 2X sama dengan 45 min 3X. Atau 2X tambah 3X sama dengan 45. Maka 5X sama dengan 45. X sama dengan 9 senti. Jawabannya yang 9 senti. Sorry. Terus nomor 7. Ini nomor 6 ya. Jadi nomor 7 sekarang di sini deh. Sebuah bola besi yang memiliki diameter 12 cm diberi muatan sebesar 60 mikrokolom. Kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari kulit bola adalah ini gunakan konsep bola berongga. Bola konduktor berongga. Seandainya ini bola, kemudian di sini ada titik A sebesar R jauhnya, kemudian ini ada titik B tepat di kulit bola dengan jari-jari R besar. Kemudian di sini nanti misalnya ada titik H gitu ya. Titik C sejauh H kecil. Maka medan listrik di dalam kulit bola atau R kecil, di R kecil atau di titik A itu sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau di titik B atau di kulit bola itu kaki per jari-jari kuadrat. Kalau di titik C itu kaki per jari-jari ditambah H kuadrat. Di sini dia bilang ada diameternya sama dengan 12 cm. Berarti diameter 12 cm, jari-jarinya 6 cm. Atau 6 kali 10 min 2 meter. Terus diberi muatan. Muatan berarti Q-nya adalah 60 mikrokolom. 60 mikrokolom atau 60 kali 10 min 6 kolom. Terus ada kuat medan listrik pada jarak 3 cm dari kulit bola. Berarti kalau kulitnya ini titik B, 3 cm dari kulit bola. Berarti ke titik C. Hanya ini sama dengan 3 cm. Atau 3 kali 10 min 2 meter. Yang ditanya adalah berapakah medan listriknya atau EC-nya. Maka EC, kita gunakan rumus yang ketiga. K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 60 10 min 6 dibagi R plus H. Berarti 6 kali 10 min 2 ditambah 3 kali 10 min 2. Itu berarti kan 9 kali 60 kali 10 pangkat 3 dibagi 9 kali 10 min 2. Bisa ya? 9-nya kita coret. Maka jawabannya adalah 60 kali 10 pangkat 5. Atau berapa tuh? 6 kali 10 pangkat. Ada yang ketinggalan nggak? Oh, belum kita kuadratin. Belum kita kuadratin nih, ini bawahnya nih. Kan kaki
Rusak-rusak kuadrat. Nah, sorry ini dia. Tidak telitinya. Berarti jangan dicoret dulu deh. Ini kita hapus dulu ya. Ini 9. Yang bawah berarti 9 kali 10 min 2 dikuadratkan. 9 kali 60 kali 10 min 10 pangkat 3 dibagi 9 kali 9 kali 10 min 4. Baru dicoret nih. Sorry. Berarti 60 bagi 9 itu 6,7 kali 10 pangkat 3 tambah 4 7 Newton per kolom. Jawabannya yang A. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 8. Itu dua buah plat konduktor sejajar masing-masing luasnya 20 cm kuadrat dan diberi muatan yang berlawanan jenis masing-masing 1,77 mikrokolom. Besar kuat medan listrik yang timbul antara kedua plat adalah di mana permitivitas ruang hampa adalah 8,85 10 pangkat min 12. Nah, kalau udah kayak gini, dua buah plat konduktor sejajar, itu kalian gunakan rumus medan listrik sama dengan rapat muatan perluas dibagi permitivitas ruang hampa. Nah, ini rapat muatannya ini adalah Q per A dibagi epsilon 0. Kita terus lagi diketahuinya ya. Ada luasnya 20 cm kuadrat atau naik jadi meter kuadrat kan berarti dibagi naik 2 ya. Naik 2 tapi kan ada kuadrat berarti dibagi 10 pangkat min 4. Berarti 10 min 4 meter kuadrat. Kemudian Q-nya adalah 1,77 min 6 kolom. Langsung nih ya, kakak tulis nih mikrokolom jadi kolom. Terus permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 min 12 C kuadrat NM kuadrat. Oke, kita masukkan berarti E-nya. Aduh, sorry nih ya. Pengurungannya nggak oke nih. Q-nya berarti 1,77 kali 10 min 6 dibagi A-nya 20 kali 10 min 4 dibagi lagi 8,85 10 min 12. Oke gini teman-teman jangan bingung dulu. Misalnya kayak, duh angkanya jelek nih Kak. Biasanya, biasanya nih, angkanya itu kelipatan. Ini 177 sama 8,85 dia kelipatannya. Ini kan kalau kita rapiin nih, jadi kan 1,77 10 min 6 dibagi 20 10 min 4 dibagi lagi dibagi 8,85 10 min 12 per 1 gitu kan, atau pembagian pecahan berarti dibalik. Yuk yang nggak ingat coba ingat-ingat lagi nih pas SD nih. 20 kali 10 min 4 dikali 1 per 8,85 10 min 12. Ini kelipatannya dia. Yang ini kelipatannya jadi 5. Berarti dapat aku tuliskan 1/20 kali 5 itu 100 ya. 100 yang bawah 10 min 4, 10 min 12. Yang atas masih ada 10 min 6. Berarti kita tulis lagi 10 min 6. Kita naikin semua ke atas. 100 kan 10 pangkat 2. Berarti naik ke atas jadi pangkat min 2 kan. Dikali 10 min 4 dikali eh min 4 naik ke atas jadi plus 4. Jadi plus 4 dikali 10 pangkat 12. Oke, berarti ini 10 pangkat min 6 min 2 min 8 min 8 tambah 16 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jawabannya yang A yang. Oke, lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini dia kayak ada dari hukum 2 Newton. Kita baca ya, pada percobaan milikan, butiran-butiran oli bermuatan negatif disemprotkan pada ruang tak bertekanan yang diberi medan listrik sebesar E pangkat E sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 ke bawah. Kemudian, sebuah butiran bermassa M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15
teramati bergerak ke atas sejauh 2,5 cm dalam waktu 0,1 second dari keadaan diam. Muatan listrik butiran tersebut adalah, nah ini kita tuliskan dulu deh diketahuinya. Diketahui ada E sebesar 3 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Kemudian ada masanya 2 kali 10 pangkat min 15 kilo. Kemudian bergerak ke atas sejauh, berarti kita bilang tuh S atau jaraknya ya, 2,5 cm. Jadiin meter, 2,5 kali 10 min 2 meter. Terus waktunya 0,1 second dari dalam keadaan diam, berarti V nolnya sama dengan 0. Ditanya adalah Q-nya berapa. Ini kalau kita gambar nih, hmm, berarti ada butiran oli. Anggaplah ini butiran oli ya. Terus kan dia nanti ada gaya beratnya ke bawah. W sama dengan M kali G. Terus ada disemprotkan pada rongga bertekanan diberi medan listrik ke bawah. Berarti ini dapat kita tuliskan nih. Sorry, di sini nanti ada F-nya ke atas. Nih, ada F. Anggaplah lurus ya. Nih, ada F-nya ke atas. Kemudian kalian gunakanlah FMA atau hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Ini ke atas ada F, yang ke bawah ada W. Sama dengan M kali A. F-nya ini apa? Gunakan yang tadi hubungan E sama dengan F per Q. Berarti F ini, tadi kan E sama dengan F per Q. Berarti F sama dengan E kali Q min W sama dengan MA. E-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Q-nya yang dicari ya, kali Q. W-nya apa? Massa kali gravitasi. Masanya adalah 2 kali 10 min 15. Gravitasinya 10. Sama dengan massa lagi 2 kali 10 pangkat min 15. A-nya berapa? Nah, A-nya belum kita ketahui nih. Berarti kalian gunakan dulu rumus GLBB untuk mencari A-nya. Rumus GLBB. Yang S sama dengan V0T setengah AT kuadrat. S-nya adalah 2,5, 10 min 2. V0-nya 0 dikali T ya 0. Setengah A-nya kita cari, T-nya adalah 0,1 kuadrat. Berarti 2,5 10 min 2 sama dengan setengah A dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Berarti 10 min 1 kuadrat. Ginilah ya. Berarti ini 2,5 kali 2 kali 10 min 2 dibagi 10 min 2 sama dengan A. Atau kita coret nih. Maka A-nya sama dengan 2,5 kali 2. 5 meter per second kuadrat. Kita masukkan ke sini sekarang. Berarti ini tetap dulu nih. 3 kali 10 pangkat 4 Ki min 2 kali 10 pangkat min 15 kali 10 sama dengan 2 kali 10 min 15. A-nya berapa? 5. Berarti ini 3 kali 10 pangkat 4 Ki min 20 10 pangkat min 15 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 15. Berarti kita pindah ruas 3 kali 10 pangkat 4 Ki sama dengan 10 kali 10 min 15. Min 20 pindah ke kanan jadi plus. Plus 20 10 min 15. Turunin dulu deh. Nah, nih. Berarti 3 kali 10 pangkat 4 Ki sama dengan 30 10 min 15. Maka Ki sama dengan 30 10 min 15 dibagi 3 kali 10 pangkat 4. Coret nih 3-nya jadi 10. Berarti 10 kali 10 pangkat min 15 dikali lagi 10 pangkat 4 naik ke atas jadi negatif. Jadi negatif.
-4. Nah, ginilah ya. Berarti Q-nya adalah 10 pangkat min 18 kolom. Jawabannya yang A. Nah, kemudian nomor 10. Nomor 10, ini agak panjang nih ya. Pada sisi-sisi sebuah persegi panjang ABCD diletakkan muatan listrik yang masing-masing besarnya 4 mikrokulum, min 8 mikrokulum, 6 mikrokulum, 4 mikrokulum. Pusat persegi panjang tersebut bila panjang sisi AB. Mari kita lanjutkan ya. Aduh, nomor 10. Pada sisi-sisi sebuah persegi panjang ABCD diletakkan muatan listrik yang masing-masing tadi. Mungkin aku baca deh soalnya tadi ya. Maaf, maaf. Mari kita gambarkan persegi panjangnya. Persegi panjang. Nah, terus AB sama dengan CD. Berarti ini AB, ini CD. Itu bolehlah. Besarnya 8 cm. Terus BC sama dengan AD. BC sama dengan AD. Oh, berarti aku salah nih ngasih ngasih hurufnya. Berarti ini C, ini D. Nah, BC sama dengan AD. Ini 6 cm, ini juga 6 cm. Oke. Kemudian letakkan muatan listrik besarnya 4 kolom. Di sini ada, ini ada, di sini juga ada, di sini pun juga ada. Bentar, bentar. Kita kasih plus minus. Nice. Berarti yang A ini positif 4, yang B-nya minus 8, ininya positif 6, yang ini positif 4. Tengah hitung besar potensial listrik di pusat persegi panjang. Berarti di tengah-tengah sini pusatnya. Nah, berarti pertama kita terus dulu. Q-nya. Q A sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 min 6 kolom. Q B sama dengan minus 8 mikrokolom atau minus 8 kali 10 min 6 kolom. Q C sama dengan 6 mikrokolom atau 6 kali 10 min 6 kolom. Q D sama dengan 4 mikrokolom atau 4 kali 10 min 6 kolom. Dan ya, hitung besar potensial listrik di pusat persegi panjang. Seandainya ini nama pusatnya adalah O gitu. Berarti dia nanya berapakah VO. Kalau potensial listrik itu dia besaran skalar. V sama dengan K I per R. Nah, ini rumus potensial listrik. Mirip-mirip ya kalau gaya kolom F sama dengan kaki ku retak-retak. Kalau medan listrik kaki retak-retak. Kalau ini kikir gitu. Kaki per R gitu doang. Berarti karena dia skalar, dia tidak mempengaruhi arah. Arahnya nggak ada. Tapi yang dimasukkan ke perhitungan itu termasuk sama min-minnya ini. Nah, kalau yang tadi kan di gaya kolom sama medan listrik, minnya cuma menentukan arah. Kalau di sini, dia masuk ke perhitungan. Jadi misalnya nih, dia minta V di O. Berarti kan otomatis ada VA, ada VB, ada VC, ada VD. Karena muatannya ada 4 nih, A, B, C, D. Yang minus itu di B. Berarti nanti dimasukin nih. VA kan berarti kaki A per RA kuadrat. Kuadrat kebiasaan. Per RA. VB-nya berarti kan kaki B per RB. VC-nya kaki C per RC. VD-nya kaki D per RD. Ini kita lihat K-nya sama semua kan? K-nya sama semua. R-nya sama semua nggak berarti? Kita lihat nih. R-nya berarti kan dari O ke A. Ini berarti ini RA, ini dari O ke B, ini RB, ini ke C itu RC, ke D itu RD. Nah, kira-kira ini sama nggak? RA, RB, RC, RD. Sama.
Berarti ini kalau kita gambarkan, berarti misalnya warna lain nih. Nah, ini oh kan tengah-tengah, berarti sininya 8 cm bagi dua, berarti ini 4 cm. Yang sini kan tengah-tengah, berarti sininya 3 cm. Berarti yang miringnya adalah 5 cm. Pitagoras, oke? Berarti RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD, yaitu 5 cm. Kita tuliskan di sini. Berarti RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD sama dengan R gitu ya. Sama dengan 5 cm atau 5 kali 10 min 2 meter. Oke, karena K dan R, A, R, B, R, C, R, D sama, berarti boleh dong kita tuliskan K per R yang di dalam tinggal Ki A, Ki B, Ki C, Ki D. Gitu ya. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9, R-nya adalah 5 kali 10 min 2, Ki A-nya tadi berapa? Ki A-nya 4 kali 10 min 6. 4 10 min 6. Ki B-nya berapa? Oh, Ki B-nya negatif. Nah, ini dia dimasukin. Bedanya sama gaya kolom sama medan listrik. Kalau di gaya dan medan tidak dimasukkan min-minnya, sekarang dimasukkan. Berarti plus minus 8 kali 10 min 6. Ditambah Ki C-nya 6 kali 10 min 6. D-nya adalah 4 kali 10 min 6. Oke, berarti kalian hitung. Ini 9 per 5 kali 10 pangkat 11. Yang di dalam 4 min 8. Berarti kan min 4. Min 4 tambah 6. Berarti 2. 2 tambah 4, 6. 6 kali 10 min 6. Bener nggak? Bener ya? Berarti kita hitung 54 dibagi 5 dikali 10 pangkat 5. Itu jawabannya adalah 1,08 kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 9 kali. Sorry, sorry, sorry. 9. Nah, 54 bagi 5 itu 10 ya, 10,8. 54 bagi 5, sorry, 10,8 kali 10 pangkat 5 atau 1,08 kali 10 pangkat 6. So, jawabannya yang ayam. Bagian. Oke, ini dia part satunya. Sampai sini dulu.